Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Ris Megawarna. Jadi hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya yang berhubungan dengan sesosok yang berpakaian putih dan berambut panjang yang saya temui saat saya masih berstatus sebagai pelajar SMA. Jadi ceritanya begini. Sekitar pada tahun 2008, saat itu saya masih kelas 2 SMA di sebuah sekolah negeri di kota Situbondo. Jadi biasanya setiap pagi saya akan diantar ke sekolah bersama adik-adik saya menggunakan mobil oleh ibu saya. Biasanya kami itu berangkatnya jam setengah 6 atau jam 6 kurang 5. Entah kenapa saya bukan pribadi yang suka terlambat ya. Jadi memang saya selalu berangkat ke sekolah pukul 6 minimal atau maksimal kurang 5. 6 kurang 5 menit. Jadi nyampe di sekolah ini biasanya pukul 6.10 atau 6.15. Jadi nggak sampai setengah 7 gitu, masih pagi banget, yang di sekolah itu masih sepi. Nah, suatu ketika karena saya ditugaskan untuk piket, jadi saya berangkat lebih pagi, alias berangkat setengah 6 ke sekolah. Jadi nyampenya di sekolah itu jam 6 kurang 10 mungkin, kalau nggak kurang 5 menit. Pas nyampe di sekolah kan masih sepi, cuman ada bapak yang bersih-bersih sekolah itu, ada 2 orang, juga ada saya, yang lain nggak ada karena belum ada yang datang. Jadi ruang kelas aja masih baru pada dibuka. Nah, pada saat itu entah kenapa saya lagi pingin ke kamar mandi. Jadi posisi kamar mandi ini setelah kantin sekolah, depan lapangan, dan ada di sebelah kiri. Dan toilet untuk kamar mandinya itu ada dua ruangan gitu. Dan di sampingnya kamar mandi ini ada sebuah ruangan kosong yang biasanya kayak ditaruh peralatan olahraga seperti matras, bola-bola, atau bahkan kayak perlengkapan anak-anak pramuka. Jadi kayak semacam gudang tapi bersih gitu loh. Maksudnya tuh nggak kotor, dan di sana ada kaca gede banget. Isu menurut omongan teman-teman sekolah, katanya di sana sih ada sosok mbak-mbak cantik penunggu ruangan itu. Dan jujur saya nggak pernah percaya dengan isu itu, karena kenapa? Saya nggak pernah melihat penampakan itu, nggak pernah merasakan apa-apa, dan nggak pernah melihat bayangan apa-apa. Saat itu juga entah bagaimana kebetulannya mendung. Pagi itu mendung, jadi udah jam 6 kurang 5 itu kelihatan gelap aja. Dan masih belum gerimis, cuman mendung. Saat saya masuk ke toilet, saya memilih yang sebelah kanan, yang lebih jauh jaraknya daripada toilet satunya yang dekat dengan ruangan tadi. Ruangan yang katanya teman-teman ada Mbak Kuntinya di sana. Oke, seperti biasa lah ya. Tapi lucunya ketika saya jongkok, saya melihat bayangan yang aneh. Biasanya nih ya, kalau misalnya kita ke kamar mandi, ada orang ngantri gitu, terus kita lama, dan dia keburu-buru, itu kan pasti ngetok pintu, dan ada bayangan atau kelihatan lah kayak ujung sepatunya gitu kan ya, karena itu memang toilet untuk cewek gitu loh, pasti kelihatan. Ini aneh. Pada saat itu saya jongkok, tapi saya nggak melihat ada bayangan sepatu, cuman seperti ada bayangan
lewat. Jadi bayangan itu kayak lonjong gitu, seolah-olah kayak bayangan manusia, tapi nggak ada kakinya, nggak napak. Dan itu aku ngeliat ada 5 menit di depanku. Jadi aku tuh sempat kayak bilang, siapa ya gitu. Meskipun nggak ada suara notok pintu gitu loh. Lalu bayangan itu geser ke kiri, setelah itu geser ke kanan. Entah kenapa saat dia geser ke kanan itu kan ada bayangannya. Itu aku merinding banget di sana. Dan langsung cepet-cepet langsung keluar dari kamar mandi, lari tanpa noleh ke sebelah kanan. Itu sih kejadian pertama yang saya alami. Jadi waktu sampai di kelas itu saya sempat kayak ngelamun gitu sih, mikirin itu apa gitu. Kok aneh banget, sempat kayak tanya lah sama teman sebangku. Pernah gak sih kamu ngalamin gitu ke teman sebangku aku waktu itu ke kamar mandi terus ada kayak bayangan atau apa gitu, dan temanku itu bilang, halah ada-ada aja lagian kalau udah pagi mana ada setan keluar. Dia bilang yang seperti itu. Jadi ya sudahlah, sejak saat itu kejadian itu aku simpan sendiri gitu, nggak aku ceritain ke siapa-siapa lagi. Lalu suatu ketika di kelas 3 SMA, pada saat itu mungkin lagi nggak mood-moodnya belajar ya, jadi kayak entah kenapa hari itu males banget. Saya tuh bukan tipikal yang suka bolos kelas, itu aslinya nggak suka. Tapi entah hari itu mood berasanya kayak jelek banget. Rasanya kayak bosen belajar, bosen ketemu buku, bosen nyatet. Jadi hari itu saya putuskan untuk bolos kelas. Dan itu hanya satu pelajaran aja. Jadi saat itu saya ke ruangan yang dimaksud sama teman-teman yang katanya ada Mbak Kuntinya, karena udah lama kejadian yang di toilet itu, jadi saya nggak berpikir macam-macam. Dan waktu itu teman saya juga ada yang lagi nggak mood nih belajar, jadi kita kumpul di ruangan itu bertiga. Pertamanya bertiga, aku sama si F sama si I, cewek semua kan. Kita udah pada cerita-cerita kayak pengalaman pas olahraga atau cerita tentang pacar masing-masing atau apa, dan ya buat seru-seruan aja di sana, nggak bosen. Lah seketika si I ini dihubungin pacarnya, jadi kayak satu sekolah gitu, terus keluar ruangan. Sementara si F masih ngobrol sama aku di dalam, curhat-curhatan tentang keluarganya dia lah dan lain-lain, cerita macem-macem. Lalu si F ini lapar, akhirnya dia pergi ke kantin yang di sebelah. Terus dia bilang pengen duduk-duduk di kantin juga. Oke lah gitu. Akhirnya aku diem di ruangan itu karena aku berpikir kalau aku keluar ketemu gurunya nanti dimarahin dong. Soalnya si guru ini apal banget sama aku karena aku udah biasa ngikutin pelajarannya dia dan udah dianggap kayak murid yang rajin menurut dia ya. Soalnya pasti absen gitu loh. Terus ditanya-tanyain. Nah kali ini kan aku nggak ada gitu, takutnya ketemu sih sama guru itu. Jadi akhirnya ya udahlah di tempat ini dulu, di sebelah toilet itu tadi yang aku maksud. Nggak lama setelah si Vinda keluar, ada ya mungkin 5-6 menitan atau 10 menitan gitu. Pertamanya sih aku kayak ngeliatin kaca di depanku, kayak mikir aja sih. Teman-teman kan pada bilang kamu itu tinggi 155 dengan berat badan, waktu itu masih di SMA itu berat badanku 39 kg. Jadi teman-teman pada bilang kayak kurus dan lain-lain. Dan aku ngeliatin kaca itu lama banget, ngeliatin pergelangan tangan, pipi, apa iya aku sekurus gitu, kayak yang gitu-gitu sih. Dan pertama yang gak nyadar ketika ada kayu di sebelah kananku tiba-tiba bergerak seperti klek gitu. Saat itu sih masih mikir ya kayak yang
Alah, cicak paling. Alah, mungkin ada kecoa atau mungkin ada tikus, seperti itulah pikiranku. Tiba-tiba aku kan ngacak lagi gitu, kayak benerin jilbab lah apa segala macem. Terus barang yang ada di sebelah kiri tumpukan bola-bola, seolah-olah ada yang nendang, dek kayak gitu. Noleh dong aku, pasti tikus. Aku mikirnya gitu sih, nggak mau mikir yang aneh-aneh karena aku sendirian pada saat itu dan lagi nggak pingin keluar kelas gitu, nggak ingin keluar ruangan itu, saking ya takut dihukum aja lah atau dimarahin sama gurunya kalau ketemu gitu sih, aku mikirnya gitu aja. Terus suara itu aku sih mikirnya apalagi ini. Habis itu ada lagi ternyata suara matras yang ada di bagian bawah dekat lemari tiba-tiba aja kayak kegeser gitu, seret gitu. Kaget dong, loh benda segede ini mana mungkin bisa gerak sendiri. Jadi aku berdiri ngeliat dan udah ke arah deket pintu karena ruangannya sempet aku tutup. Kayak kaget gitu. Terus dalam hati, ini udah kayaknya nggak beres deh, tapi mau kemana? Kalau misalnya nggak di sini mau kemana gitu. Terus aku lihat HP dong, ngecek gitu, mau istilahnya mau ngirim pesan ke si I sama si F ada di mana biar bisa kumpul bareng, seperti itulah. Dan lagi-lagi ada tongkat pramuka nih jatuh dengan sendirinya. Saat itu juga aku langsung lari ke tengah lapangan, udah nggak mikir lagi yang mau ketemu guru atau apa, udah di sana dulu sambil ngeliatin HP. Aku nggak pengen orang tahu kalau aku itu lagi ketakutan gitu atau mikir macam-macam, jadi ngeliatin HP terus seolah-olah pura-pura asik sendiri gitu. Terus ternyata aku ketemu sama si F dan I ada di lapangan kumpul. Terus mereka gini, loh akhirnya keluar juga, ayo kita kumpul di dekat lapangan. Wah mereka nih, aku pikir udah bolos, berani banget malah duduk-duduk di dekat lapangan. Karena pada saat itu ada kelas yang mau langsungin kayak acara nyanyi atau drama gitu kalau nggak salah, dan mereka latihannya di atas panggung deketnya lapangan basket. Jadi ya udahlah, aku ikut nongkrong di sana. Memang posisinya kelasku itu kan dekat lapangan yang luas, tapi bukan dekat lapangan basket. Jadi lapangan yang satunya ini, yang lapangan yang lebih luas ini sebelahan sama lapangan basket tadi. Dan posisiku itu menghadap ke arah mana ya? Ke arah utara. Jadi kelas ini nggak akan kelihatan langsung kalau misalnya ada anak dari kelasku yang duduk-duduk di situ. Sampai pelajaran itu selesai, jadi sekitar 2 jam satu mata pelajaran itu aku nggak ikut. Setelah itu aku masuk tapi masih tetap kepikiran dong sama itu tadi apa, dan aku cerita sama si I sama si F dan mereka udahlah nggak usah dipikirin, kayak gitu aja, seperti itu. Gitu aja sih yang ingin aku bagikan. Jadi sampai sekarang aku belum pernah ngeliat sosok yang ada di ruangan sebelah kamar mandi itu. Tapi benar-benar kalau ngalamin sendiri itu rasanya ya bikin kaget juga. Oh iya, pernah nih suatu ketika lagi ya, waktu pas aku dan teman-teman memutuskan untuk ganti baju. Biasanya kalau anak SMA ada kayak misalnya di hari Rabu atau Kamis itu kan ada pelajaran penjaskes, kayak nanti disuruh lari lah, main volley dan lain sebagainya. Nah setelah olahraga itu biasanya kan kita nanti ganti bajunya itu kumpul rame-rame dan di ruang itu tadi. Ini kejadian baru lagi. Jadi setelah itu kita selesai olahraga, ganti baju kan rame-rame di sana. Setelah ganti baju tuh masih kayak
ya ada yang mandi lah, ada yang kayak basuh muka terus dandan gitu loh, mereka pada bawa kosmetik sendiri-sendiri. Setelah itu lanjut ke kelas. Dan aku ngalamin lagi kali ini dengan temanku yang namanya si R. Nah, si R ini juga sama-sama teman akrab. Jadi kita curhat-curhatan di ruangan itu untuk waktu yang lama sampai teman-teman udah selesai semua. Belum waktunya bel untuk pelajaran baru sih, cuman kita lagi pengen lama-lama aja di ruangan itu. Suatu ketika si R itu kayak gini, ayo nggak mau ke kelas toh, ini kan bentar lagi udah pelajaran baru gitu, ganti pelajaran. Iya bentar lagi. Jadi aku masih ngerapiin kerudung. Pas ngerapiin kerudung ini aku ngeliat, bener-bener ngeliat, aku baru inget, aku ngeliat sosok itu tapi nggak sama wajahnya. Jadi aku kayak ngeliat ada seseorang yang jongkok di sudut, dan itu tertutupi dengan kayak keranjangnya bola basket gitu. Dia kayak ngeringkuk ngadep ke pojok, tapi rambutnya panjang. Bayangin, pas setelah aku nggak sengaja nangkep si dia, si Mbak maksudnya aku, Mbak Kunti, aku langsung kayak kaget dan langsung lari, langsung mengiyakan aja ajakan temanku, langsung ayo cepetan gitu. Terus setelah depan kantin itu aku baru cerita ke dia, lihat nggak sih kamu seseorang yang ada di pojok tadi? Terus dia bilang, siapa? Oh nggak deh, nanti wes kapan-kapan aku ceritain gitu sih. Itu sih terakhir kali yang aku lihat, bukan yang sama wajahnya gitu, entah ya. Tapi kayaknya memang beneran dari situ ada Mbak Kunti. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Nanti kalau ada cerita yang menarik akan saya share lagi di sini. Selamat pagi semuanya.